Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PR Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang 5 persiapan penting pada saat kalian nantinya diterima kerja. Karena jelas mendapatkan pekerjaan baru adalah momen yang krusial ya, momen yang penting ya, yang akan pastinya membawa harapan dan juga tantangan baru. Memulai karir di tempat yang baru bukan hanya soal memenuhi ekspektasi, tetapi juga bagaimana tentang kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi lingkungan kerja yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Nah, supaya kalian dapat memulai perjalanan baru ini dengan langkah yang lebih mantap, berikut ini gue jabarkan 5 hal penting yang perlu kalian siapkan pada saat nanti diterima kerja. Yang pertama itu ada kelengkapan dokumen pribadi dan juga administratif. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memastikan bahwa semua dokumen administratif yang diperlukan itu sudah siap ya. Dokumen-dokumen ini biasanya mencakup KTP ya atau NIK, kemudian juga ada NPWP, kemudian ada BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, ada juga ijazah, ada juga transkrip nilai, ada juga mungkin surat keterangan kerja di tempat yang sebelumnya, dan berbagai sertifikat-sertifikat mungkin ya sebagai file pendukung. Karena biasanya kalau kalian sudah diterima, kalian akan mengumpulkan dokumen-dokumen ini ya, jadi disiapkan saja supaya lebih prepared gitu ya. Dan selain itu jangan lupa juga kalau misalnya kalian sudah mendapatkan offering letter, kalian baca ulang lagi dan disiapkan aja filenya, dan juga biasanya ini akan ada tanda tangan kontrak ya, jadi dicek dulu kontrak kerjanya, poin-poin apa saja mungkin yang bisa menjadi highlight buat kalian ingat nanti selama kalian bekerja gitu kan, do and don'ts-nya gitu. Baik itu dalam konteks administratif maupun konteks legal misalnya, dan juga konteks operasional ya, atau day to day-nya nanti kalian harus ngapain. Pastikan semua kontrak itu sudah sesuai dengan kesepakatan ya yang disepakati. Kalau dalam konteks ini misalnya offering letter-nya kalian sudah accept gitu ya, atau sudah di offer dan kemudian kalian sudah terima, pastikan kontrak kerjanya itu kalian baca lah intinya gitu ya. Dokumen ini tidak hanya diperlukan ya untuk kepentingan administrasi saja, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai individu ya, sebagai karyawan baru, supaya nanti proses administrasinya itu bisa lebih lancar. Nah, poin yang kedua yang perlu kalian siapkan pada saat nanti diterima kerja adalah pengetahuan yang mendalam terkait perusahaannya. Memahami tempat kalian bekerja adalah kunci sukses ya untuk beradaptasi dengan cepat. Mulailah dengan mempelajari visi misi perusahaannya, kemudian nilai-nilai perusahaannya, kemudian aturan mainnya, SOP-nya. Informasi-informasi seperti ini biasanya tersedia di website perusahaan ya, atau website internal perusahaan, atau bisa juga melalui materi orientasi karyawan baru, biasanya suka dikasih itu kan. Selain itu kalian juga harus mengenali struktur perusahaan ya, atau struktur organisasi dan juga budaya kerjanya. Itu pastinya akan membantu kalian ya untuk memahami role kalian di dalam tim. Dan pastinya kalau kalian mengetahui struktur perusahaan ini, kalian nanti akan bisa mengetahui cara terbaik ya untuk berinteraksi dengan rekan-rekan kerja kalian. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu kalian kalau udah tahu kan lebih enak lah nanti berinteraksinya ya. Ditambah lagi pengetahuan-pengetahuan seperti ini juga akan membuat kalian lebih percaya diri dalam berkontribusi sejak hari pertama. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kesiapan fisik dan mental. Kesiapan fisik dan mental ini adalah aspek yang sangat penting ya ketika kita kerja, dan ini seringkali diabaikan. Karena biasanya pekerjaan baru itu kan datang dengan rutinitas yang berbeda ya, sehingga penting untuk kita mempersiapkan tubuh dan juga pikiran kita. Pastikan kalian juga mempunyai waktu istirahat yang cukup sebelum hari pertama kerja. Selain itu, persiapkan juga diri secara mental untuk menghadapi tantangan baru, pembelajaran baru, dan juga teman-teman atau rekan-rekan kerja yang baru. Jadi harus bersosial lagi nih kan. Dengan memiliki mindset positif dan bersikap terbuka, kalian akan lebih mudah beradaptasi dan menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Oke, kita masuk ke persiapan yang keempat, yaitu penampilan yang sesuai dan profesional. Penampilan atau appearance ya, ini adalah hal pertama yang akan diperlihatkan atau yang akan dilihat oleh rekan-rekan kerja kalian maupun atasan kalian. Oleh karena itu penting untuk kalian menyesuaikan pakaian kalian ya dengan budaya perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin punya aturan berpakaian tertentu ya, seperti formal atau casual gitu kan. Ini dalam konteks kalau nanti kerjanya secara langsung atau offline ya. Dan kalau misalnya kerjanya secara remote atau WFH ya, atau online gitu, yang kayak ditawarkan di PERT yang nanti akan gue jelaskan di akhir video ini, ya jangan gembelan lah gitu ya pakaiannya ya. Jadi minimal rapih lah gitu. Kalau misalnya kayak ada meeting-meeting online gitu kan, itu ya diusahakan berpakaian yang rapih ya, jangan gembelan lah pokoknya. Dan masih terkait penampilan tadi, sebenarnya kalian harus memastikan ya untuk mengetahui hal ini sebelum hari pertama kerja, supaya nggak saltum lah atau nggak salah kostum gitu.
Selain itu, kalian juga harus jaga penampilan agar kalian tuh selalu rapih dan profesional. Buat yang cowok-cowok mungkin rambutnya dirapihin, kalau yang perempuan mungkin ya cewek-cewek mungkin agak dandan sedikit gitu ya biar lebih fresh. Karena penampilan yang baik tidak hanya membuat kalian terlihat lebih siap, tapi juga akan meningkatkan rasa percaya diri kalian. Oke, kita lanjut ke poin yang kelima yang harus dipersiapkan ketika kalian diterima kerja adalah perlengkapan kerja yang memadai. Siapkan perlengkapan kerja yang mungkin kalian butuhkan ya. Ini mungkin bisa berupa alat tulis, notebook, atau laptop ya jika diperlukan. Kalau misalkan disediain laptop dari kantor ya alhamdulillah ya, bagus ya. Tapi kalau enggak ya disiapkan sendiri aja. Dan beberapa perusahaan biasanya meminta kalian untuk menginstal beberapa software yang digunakan ya pada saat nanti kalian kerja. Pastikan kalian mengetahui hal-hal seperti ini sebelumnya agar kalian dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kesiapan seperti ini menunjukkan bahwa kalian ini serius ya dan siap untuk langsung produktif di hari pertama. Kalau dalam konteks remote working sebenarnya gue melihat persiapan ini dilakukan secara mandiri ya, karena kalau remote working melalui PERT itu alat-alatnya itu kita menyediakan sendiri ya. Kalau misalnya kalian pakai laptop ya kalian laptop sendiri, kalau pakai HP ya HP sendiri, jadi nggak ada fasilitas kantor sama sekali. Tapi itu berdasarkan yang gue tahu, bisa saja nanti kalian apply di PERT terus kemudian perusahaannya ini memberikan budget buat beli alat-alat yang tertentu gitu ya, atau misalnya software-software berbayar, ya itu possibility itu selalu ada ya. Tapi yang jelas kalau kerja remote biasanya alat-alatnya nggak disediain, jadi harus sediain sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Mempersiapkan diri dengan baik saat diterima kerja adalah langkah awal ya untuk bisa sukses di lingkungan yang baru. Dengan memastikan dokumen-dokumen administratif secara lengkap gitu ya, dan juga memahami perusahaan dan juga menjaga kesiapan dan kesehatan fisik maupun mental, kemudian menyesuaikan penampilan dan membawa atau menyiapkan perlengkapan kerja yang dibutuhkan, kalian dapat memulai pekerjaan baru dengan lebih percaya diri. Ingatlah selalu bahwa adaptasi selalu memerlukan waktu ya, tapi dengan persiapan yang baik, dengan persiapan yang matang, kalian akan mampu lah ya melewati masa transisi ini dengan lancar dan bisa meraih kesuksesan di tempat kerja baru kalian. Oke, itu tadi tips kalau misalnya kalian sudah diterima kerja. Terus bagaimana kalau misalnya kalian belum diterima kerja? Nah, kalau kalian saat ini sedang mencari pekerjaan ya dan tertarik untuk kerja secara remote di overseas company, yang mana company-nya ada di US dan ada di Eropa, kalian silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena PERT Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian, di-apply sebanyak-banyaknya. Dan gue doakan semoga kalian bisa diterima sehingga nanti kalian bisa mendapatkan kerjaan secara remote dan nanti bisa gue interview juga kalau misalnya kalian masuk melalui PERT ya. Tapi interviewnya bukan interview lolos atau enggak rekrutmen ya, tapi interview testimoni lah kurang lebih kayak gitu ya. Videonya pernah ada beberapa gue bikin di channel ini, jadi silakan aja dicek. Ya mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Diaktifkan juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.